Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu estimasi interval kredibel distribusi normal terpotong kiri pada data waktu sembuh pasien COVID-19. Yang beranggotakan kelompok satu Denny Nurzaman, 2 Ibnu Athaillah, 3 Nabila Dian Evi, 4 Muhammad Irfan, 5 Nesya Melita Andari, 6 Andika Muhammad, 7 Nelly Erinida, 8 saya sendiri Aldi Prasetya, 9 Gilang Ivan Maulana, 10 Afril Anelia Fania, 11 Nabila Atika. Lanjut yaitu tujuan penulisan. 1. Sebagai suatu langkah latihan memahami materi mata kuliah statistika dengan melihat dan menganalisis penerapannya secara langsung pada jurnal terpercaya. 2. Sebagai metode atau cara untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap data statistika yang dipaparkan. 3. Sebagai syarat pemenuhan tugas kelompok mata kuliah statistika. Saya akan melihat presentasi, yaitu abstrak. Pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai public health emergency of international concern, yaitu wabah global yang bersifat mengajak kesehatan masyarakat seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi interval kredibel dari distribusi normal terpotong kiri. Estimasi interval kredibel adalah estimasi interval dengan menggunakan metode Bayesian. Hasil estimasi interval kredibel yang didapatkan memiliki bentuk implicit, yaitu bentuk persamaan tidak enggak, untuk diselesaikan sehingga diselesaikan dengan pendekatan numerik, yaitu integrasi komputasi dengan menggunakan bantuan software matematika. Hasil estimasi yang diperoleh diterapkan pada waktu sembuh pasien COVID-19 dari Puskesmas yang besar di Surabaya pada rentang bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. Melalui pemotongan kiri, proses estimasi parameter hanya menggunakan data yang lebih dari 10 hari, sehingga didapat 37 data dari total 45 data. Kesimpulan yang diperoleh adalah waktu sembuh pasien COVID-19 di Puskesmas dan Persari mempunyai rata-rata antara 1.583 hari sampai dengan 11.087 hari, dan variansi antara 1.706 hari sampai dengan 1.772 hari. Kata kunci distribusi normal, metode Bayesian, Jeffrey, potong kiri. Selanjutnya Pendahuluan. Coronavirus disease 2019 COVID-19 menjadi wabah global yang menghampiri seluruh aspek kehidupan, khususnya aspek kesehatan manusia. Pemerintah di seluruh negara sedang berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19. Agustus 2020, Ketua Himpunan Rumah Sakit Indonesia Jawa Timur, Dr. Dodo Anando, menyampaikan bahwa terjadinya lonjakan kasus pada gelombang 2 COVID-19 pada bulan Januari 2021 membuat beberapa rumah sakit overload sehingga diberlakukan sistem tutup sementara. Sistem layanan rumah sakit yang overload bisa membahayakan keselamatan masyarakat yang tidak tertangani oleh tenaga medis. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuka rumah sakit lapangan, menambah tempat isolasi, hingga mempercepat vaksinasi. Selain itu, penting adanya estimasi terkait waktu sembuh pasien COVID-19 untuk mencegah terjadinya kembali overload kapasitas rumah sakit. Saya akan melanjutkan hipotesis. Inferensi statistik digunakan untuk mengambil suatu keputusan pada suatu populasi. Pada inferensi statistik, salah satu hal terpenting adalah melakukan estimasi. Estimasi parameter yaitu penaksiran parameter populasi dengan menggunakan sampel atau Walcott 2017. Secara teoritis terdapat dua metode dalam melakukan estimasi parameter, yaitu metode klasik dan Bayesian. Metode Bayesian selain menggunakan informasi data sampel juga menggunakan informasi data sebelumnya atau yang disebut dengan distribusi prior. Terutama 2012. Distribusi prior yang tidak diketahui informasi sebelumnya disebut dengan non-informatif prior. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan distribusi non-informatif prior adalah metode Jeffrey, yaitu metode Jeffrey. Estimasi parameter dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi interval merupakan pendugaan tentang nilai untuk parameter populasi. Estimasi interval dengan menggunakan metode Bayesian disebut dengan interval kredibel. Dalam statistik Bayesian, interval kredibel merupakan interval di dalam domain dari distribusi probabilitas posterior untuk rasian interval atau Mutiarani 2012. Interval kredibel disusun dengan menemukan kuartil A/ dan 1 A/ dengan tingkatan indikasi A. Informasi data sampel mempunyai suara distribusi diskrit atau kontinu. Distribusi kontinu yang terpenting dan banyak digunakan dalam statistika adalah distribusi normal.
Salah satu pemanfaatan distribusi normal pada bidang kedokteran adalah sebagai distribusi untuk analisis uji hidup. Analisis uji hidup analisis uji hidup adalah daya tahan pasien terhadap suatu jenis penyakit atau Fernandez 2016. Jika semua individu diuji sampai terjadi kebebasan disebut dengan sampel lengkap. Maka ketika dilakukan pembatasan individu terhadap suatu nilai tertentu disebut dengan sampel terpotong. Distribusi akibat adanya pemotongan lebih besar dari satu nilai tertentu disebut dengan distribusi terpotong kiri atau SA 2015. Dalam penelitian kali ini dilakukan estimasi interval kredibel dari distribusi normal terpotong kiri. Metode yang digunakan yaitu Bayesian dengan prior Jeffries distribusi normal sebagai informasi prior dari parameter. Hasil estimasi diterapkan pada data waktu sembuh pasien COVID-19 di Puskesmas Jatimusari. Misalkan X adalah variabel acak berdistribusi normal yang menyatakan waktu sembuh pasien COVID-19. Selanjutnya akan dilakukan pemotongan kiri yaitu X besar dari A dengan A sama dengan 10. Merujuk pada himbauan WHO yaitu isolasi minimal 10 hari pertama sejak diagnosis positif COVID-19. Estimasi waktu sembuh pasien COVID-19 diharapkan dapat menjadi salah satu upaya membentuk pihak penyediaan fasilitas kesehatan untuk menyiapkan sistem layanan perawatan pasien COVID-19. Metode penelitian data. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Puskesmas Jamursari, Kota Surabaya, yaitu waktu sembuh pasien COVID-19. Dan dalam rentang waktu bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Data diukur sejak pasien dinyatakan positif hingga telah negatif dan didapatkan total 45 pasien. Lalu dilakukan pemotongan kiri yaitu pada A sama dengan 10 yang artinya data yang digunakan untuk proses estimasi adalah pasien yang memiliki rentang waktu sembuh lebih dari 10 hari. Dari teman-teman akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Ini saya mengerjakan metode analisis. Secara lengkap prosedur analisis tersebut dapat dituliskan sebagaimana slide berikut ini. Slide yang sini ya. Sini metode analisisnya. Nanti pada metode analisis di sini itu akan dituliskan persamaan-persamaan yang mana akan menjadi kunci terciptanya suatu rumus untuk menghitung potongan kiri. Di sini ada yang pertama ada PDF. Rumus pertama itu PDF, di mana PDF itu adalah probability density function. Yang mana rumusnya itu adalah seperti ini. Kalian lihat. Ya. Terus nanti ada fungsi Degroote, ada prior Jeffrey, terus posterior, apalagi ini. Semuanya nanti akan disatukan menjadi suatu rumus. Ini juga distribusi marginal. Sampai sini. Semuanya ini adalah rumus-rumus persamaan yang akan digunakan untuk menggunakan software. Ya. Selanjutnya, metode analisis yang kedua yaitu nanti akan mencoba hasil pembahasan. Nah, di sini gambaran dari apa yang tadi disebutkan di metode analisis yang mana nantinya akan disampaikan oleh kawan saya. Di sini kita memiliki variabel yaitu X besar. Lalu di sini kita boleh mencari PDF-nya dan CDF-nya. PDF-nya rumus dilambangkan dengan F fungsi X sama dengan 1 per tau atau standar deviasi waktu dikali envelope min 1 per 2 dikali X min zeta per tau kuadrat. Lalu bisa disederhanakan menjadi yang ini yang akan buat I envelope sampai sini, yang ini dari sini sampai sini bisa disederhanakan dengan lambang ini. Dengan untuk membuat sederhana, maka kita memerhati yang memperhati ini. Lalu ini adalah rumus PDF-nya seperti ini. Lalu kita beralih ke rumus CDF. Yaitu rumus CDF adalah rumus integral dari rumus PDF yang tadi. Maka dilambangkan dengan X besar dengan variabel X
sama dengan probabilitas. Nah, variabel random X kurang dari kan X kecil sama dengan integral dengan batas X dengan batas bawah tak hingga satu rumusan tadi akan tahu akar 2pi sekalian yang itu kedua X min theta per tahu 100x. Ini rumusan kedua kan ambil ini sama dengan X. Lalu kita misalkan z-nya, kita misalkan variabel z adalah yang di sini agar lebih mudah. Maka di sini variabel z-nya yang di sini x, maka diganti dengan ini variabel z dari penyederhanaan variabel z sini. Lalu satu per akar 2pi lewat minus z yang sudah disederhanakan tadi, yang ini, yang di atas ini, lalu min per 2 dz. Ini kan tadi x, karena x yang dimasukkan dengan z, dengan variabel z, maka di sini x diganti dengan z. Sederhananya, bentuk CDF-nya seperti ini. Integral x min theta per tau min hingga pi dengan variabel z dz. Selanjutnya menentukan probabilitas X lebih dari A, yaitu 1 dikurangi V dikali A kurangi theta per tau. Selanjutnya menentukan PDF distribusi normal terpotong kiri dengan memasukkan rumus distribusi normal umum per probabilitas X lebih dari A. Dengan demikian, likelihood sesuai persamaan 2 dan 4 adalah 1 per tau akar 2pi pangkat n dikali angular dikali min 1 per 2 populasi varian populasi dikali sigma dikali x1 kurangi theta pangkat 2 per hasil probabilitas X lebih dari A pangkat n. Selanjutnya menentukan prior Giffey dari distribusi normal, yaitu prior rata-rata dikali dengan prior varian populasi. Hasilnya adalah 1 per tau kuadrat. Oke, langsung deh. Kita ke distribusi posterior. Berdasarkan persamaan, apa itu distribusi posterior? Distribusi posterior adalah pembagian antara fungsi likelihood dengan distribusi prior. Berikut merupakan bentuk distribusi posterior untuk distribusi normal terpotong kiri. Rumusnya G dalam kurung theta, kuadrat X itu sama dengan nilai dari likelihood-nya, nilai dari likelihood ini dikali dengan prior 1,2 dibagi integral ganda sama dengan integral likelihood dikali prior juga. Nah, sama dengan hasilnya masih tetap, akan tetapi priornya ditiadakan karena ini sama, jadi 0, nggak ada priornya. Langsung misalkan gue integral ganda sama dengan integral rumus ini nilai likelihood tadi d tau d theta d tau kuadrat atau yang biasa kita sebut dengan variabel. Lanjut. Nonton. Maka distribusi posterior dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dia hasilnya dari rumus tadi. G dalam kurung tau theta, tau kuadrat atau varian variabel X sama dengan 1 per W dalam kurung nilai dari likelihood. Nah, saya tidak teman akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk parameter ya, dan dengan metode estimasi Bayesian ditentukan yang terlebih dahulu menentukan distribusi marginal dari parameter berdasarkan persamaan 5. Persamaan 5 itu yang tadi Anda lihat di metode analisis. Persamaan 5. Nah, ini ya distribusi marginal P 0 rata-rata X, P rata-rata X sama dengan integral X. Ini sebuah persamaan.
Nah, tadi saya bilang di awal bahwasanya metode analisis ini adalah menjadi kunci untuk terciptanya rumus terakhir. Terus di sini disebutkan bagaimana yang dijelaskan tadi. Ya, kemudian dengan demikian persamaan 7 dapat ditemukan nilai rata-rata. Nih, dengan demikian berdasarkan persamaan 7 itu ya ini. R theta L sama dengan integral theta L 0 S theta X D theta sama dengan A2. Ya, dapat ditentukan nilai theta L yaitu ya, seperti ini tinggal dibaca. Sedangkan persamaan 8 dapat ditentukan nilai theta U yaitu seperti ini. Nanti semuanya persamaan-persamaan ini bisa kalian lihat di slide yang metode analisis ini. Ya. Selanjutnya, interval kepercayaan untuk parameter populasi dengan metode estimasi Bayesian ditentukan dengan berbeda untuk menentukan distribusi marginal dari parameter populasi. Berdasarkan persamaan 6 P populasi kuadrat X seperti Anda lihat di sini. Dengan demikian berdasarkan persamaan 9 dapat ditentukan nilai dari populasi kuadrat L yaitu seperti ini. Sedangkan berdasarkan persamaan 10 dapat ditentukan nilai dari populasi kuadrat U yaitu seperti ini. Persamaan 19 ini, 20 ini, 22 ini, dan 23. Masing-masing adalah estimasi interval kredibel dari parameter theta dan populasi kuadrat. Bentuk estimasi yang didapatkan merupakan bentuk yang implisit. Implisit itu dia tidak menyampaikan nilai atau informasi secara terbuka. Maka akan dihitung dengan pendekatan mereka menggunakan software matematika. Ya, jadi rumus ini itu nantinya akan menjadi dasar dari sebuah software matematika untuk berhitung. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya akan disampaikan nanti penjelasan dari itu oleh kawan. Selanjutnya, hasil estimasi interval akan diterapkan pada data waktu sembuh pasien COVID-19 yang berasal dari Puskesmas Yemurstari Surabaya dalam rentang bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. Data yang digunakan setelah dilakukan pemotongan kiri adalah sejumlah 37 data dari total keseluruhan 45 data. Pemotongan dilakukan pada titik A sama dengan 10, merujuk pada peraturan WHO bahwa setiap pasien COVID-19 wajib melakukan 10 hari masa isolasi awal. Digunakan uji software web untuk memastikan apakah data waktu sembuh pasien COVID-19 berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji software web dengan tingkat signifikan 5% pada software SPSS. Data lengkap dengan DF405, p-value 0,756, data terpotong kiri dengan DF3Q7, p-value 0,087. Dari tabel berikut diperoleh nilai p-value dari data lengkap dan data terpotong kiri waktu sembuh pasien COVID-19 lebih besar dari tingkat signifikan 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi ini normal, berdistribusi normal. Selanjutnya, dengan menggunakan software matematik didapatkan interval kredibel dari parameter theta atau rata-rata waktu sembuh pasien COVID-19 terpotong kiri antara 10.583 hari sampai dengan 11.087 hari. Sedangkan interval kredibel dari parameter populasi varian atau variansi waktu sembuh pasien COVID-19 terpotong kiri antara 1.706 hari sampai dengan 1.772 hari. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan didapatkan estimasi interval kredibel dari distribusi normal terpotong kiri yang berbentuk implisit sehingga diselesaikan dengan pendekatan numerik. Hasil estimasi interval kredibel distribusi normal terpotong kiri diterapkan pada data waktu sembuh pasien COVID-19 dengan total data yang digunakan yaitu sebagai data dengan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05. Rata-rata waktu sembuh pasien COVID-19 antara 10.583 hari sampai dengan 1.087 hari, 11.087 hari. Sedangkan variansi waktu sembuh pasien COVID-19 antara 1.706 hari sampai dengan 1.772 hari. Estimasi interval kredibel yang diperoleh memiliki rentang yang pendek, sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi interval yang didapatkan sudah cukup baik. Penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan estimasi interval kredibel dengan menggunakan prior-J phrase. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat dilakukan pengembangan dengan
menentukan estimasi titik reliabilitas atau dengan menggunakan jenis distributor pure lainnya. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.